kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama, penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama, penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Harapan dan doa saya kita senantiasa dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Natal telah kita lewati. Doa dan harapan kita akan bersama di tahun yang akan datang. Meskipun tahun ini berbeda, Natal tahun ini, namun semangat dan penghayatannya seharusnya memotivasi kita dan melihat Yesus sebagai sosok utamanya, bukan pada euforia perayaannya. Pohon Natal, pernak-pernik Natal, kue Natal, mungkin juga baju yang baru, itu senantiasa bukan menjadi yang terutama. Itu hanyalah akan mengingatkan kita akan Yesus Kristus yang pernah hadir dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat kita. Dialah Sang Immanuel yang akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya, baik suka maupun duka. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang bersejarah bagi kita, bahkan juga seluruh dunia. Tahun di mana ada begitu banyak cita-cita, rancangan, dan harapan. Mungkin juga ada rencana untuk libur keluarga misalnya. Begitu juga dengan gereja, dengan segudang program kerja yang telah dibuat. Hampir setiap bulan ada program pelayanan yang dikerjakan. Selain untuk meneguhkan iman dan kerohanian kita sebagai jemaat Tuhan, tetapi juga untuk mempererat tali persaudaraan sesama jemaat. Tahun 2020 diawali dengan banyak komitmen, bahkan juga resolusi. Namun siapa sangka, bulan Maret tahun 2020, sebuah wabah yang bermula dari Wuhan, China, menyerang dunia, termasuk Indonesia, membuat semuanya harus tertunda. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan COVID-19 atau Corona, nama yang diberikan pada virus tersebut. Virus yang dengan cepat menyebar ke belahan dunia, membuat manusia terancam dan dilanda ketakutan. Virus yang luar biasa, dan sampai saat ini, saat video ini dibuat,
kurang lebih ada 1,7 juta jiwa menjadi korban akibat virus corona. Pandemik ini begitu menakutkan dan mengancam bukan hanya dari sektor kesehatan, tetapi juga dari sektor perekonomian. Banyak negara mulai mengalami dampak ekonomi. Bahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan ratusan tahun dengan kerja keras dan pengorbanan nyaris bangkrut hanya dalam hitungan detik. Banyak negara lockdown, termasuk Indonesia. Pembatasan terjadi di mana-mana, protokol kesehatan dikeluarkan. Ini tentunya berimbas pada pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah tentunya. Saat bulan Maret, PGI mengeluarkan surat edaran untuk menutup dan meniadakan ibadah di dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, gereja kita pun merespon surat edaran tersebut dengan meniadakan ibadah di rumah gereja. Dan pada bulan April dimulailah ibadah melalui kanal YouTube. 3 bulan lamanya Bapak Ibu saudara, kita mengadakan ibadah secara online. Sehingga kemudian pada bulan Juli barulah kita kemudian membuka ibadah di tempat atau di rumah gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. Tentunya virus corona begitu mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, juga dalam studi kita secara pribadi maupun anak-anak kita. Sekali lagi ada begitu banyak hal yang tertunda, bahkan gagal. Ada begitu banyak impian yang harus dipendam. Deretan masalah dan kesulitan menjadi bagian hidup kita di tahun 2020. Tahun 2020 kita jalani dengan ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai kesulitan, tantangan, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan baru. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, tahun 2020 akan segera berganti dalam hitungan jam dan menit. Namun pandemi COVID-19 belum hilang. Sampai video ini diambil, angka kenaikan pasien positif masih sangat tinggi. Bahkan di beberapa negara bermunculan virus COVID dengan varian yang baru. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Secara manusia, naluri kita akan membawa kita pada semua rasa itu. Tidak salah tentunya, tema Natal tahun 2020 berbicara tentang Immanuel. Dialah Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita dalam memasuki tahun baru dalam spirit Natal 2020? Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang meyakinkan kita untuk bisa melangkah di tahun 2021 yang penuh dengan persoalan dan juga kesulitan? Maka firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 27 ayat 1 juga berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dalam Yeremia 29 ayat 11 juga berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan inilah yang akan mengawali kehidupan kita ketika kita melangkah di tahun 2021 dengan Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari dari teks ini? Apa yang ingin teks firman Tuhan ini sampaikan kepada kita? Yang pertama, yakin dan percaya saja. Ketika kita bisa melewati masa-masa sulit di tahun 2020 bersama dengan Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa ketika kita masih mengandalkan Tuhan yang sama, masih percaya kepada Tuhan yang sama, maka sudah pasti kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memasuki tahun 2021 meskipun dengan situasi dan realita kehidupan saat ini adanya COVID-19. Yang kedua, teruslah berharap, teruslah bermimpi,
dengan apa yang menjadi kerinduan kita di tahun 2021. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetaplah optimis, bekerja keras, dan terus berusaha. Dan yang ketiga, yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang menenun sebuah karya yang indah, yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan tahu dan Tuhan pasti lebih mengerti apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah yang akan terus menyertai kita. Yesus menjadi manusia dan merasakan apa yang sebenarnya kita alami saat ini. Yakin dan percaya ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus percaya kepada Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, maka Yesus mengerti apa yang menjadi persoalan kehidupan kita. Iman kita semakin akan bertumbuh dalam Tuhan, karena situasi dan kondisi tidak akan mungkin bisa membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya atas nama hamba Tuhan, majelis, bahkan juga keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Doa dan harapan kami semua, kita semua tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan. Hiduplah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia, diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Soli Deo Gloria.